Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah hari ini etika dan hukum bisnis di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi ini. Undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Saingan menjadi suatu keniscayaan dan pelaku usaha sudah tidak asing lagi dengan persaingan antara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan semata untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan ini dapat berdampak positif bagi dunia itu sendiri. Sebab persaingan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap produk, barang, dan jasa yang akan dihasilkan. Dan bagi masyarakat atau konsumen, dari persaingan antar pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan antara lain berupa mendapatkan lebih banyak pilihan barang dengan kualitas atau mutu yang terjamin dan harga barang yang wajar. Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian disusun yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang curang, unfair trading practice, dapat dituntut secara pidana berdasarkan pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang curang tersebut dapat dituntut secara perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bidang industri juga diharapkan tidak terjadi industri yang monopolistik dan tidak sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang perindustrian. Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tersebut menentukan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan tidak jujur, mencegah pemusatan industri oleh satu kelompok atau perseorangan, dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pemakai merek tanpa izin dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Undang-Undang Anti Monopoli, implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. Maka berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Presiden Republik Indonesia melalui pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999
membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Selanjutnya disingkat KPPU, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat, fair competition, akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, unfair competition, antara pelaku usaha, tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Penjelasan bagian umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahwa Undang-Undang Anti Monopoli mengambil landasan pada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kristalisasinya adalah menjaga keseimbangan antara si pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang. Mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka menciptakan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan persaingan usaha memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan rule of reason dan pendekatan fair secara ilegal. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengatur tentang kartel dilakukan dengan pendekatan rule of reason. Pembuktian dengan pendekatan rule of reason memerlukan alasan-alasan tertentu berupa dokumen atau alat bukti lain yang harus didapat oleh KPPU dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mendapatkan bukti tersebut, KPPU memerlukan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Tata cara penyelidikan yang dilakukan KPPU diatur pada pasal 29 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara. Pasal tersebut memberikan wewenang pada unit kerja yang membidangi investigasi, menugaskan investigator untuk melakukan penyelidikan. Investigator adalah pegawai sekretariat komisi yang ditugaskan oleh komisi untuk melakukan kegiatan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana diatur pada pasal 72 ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara berupa keterangan saksi, pendapat ahli, surat dan atau dokumen petunjuk keterangan terlapor. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara tidak mengatur wewenang investigator dalam melakukan pengumpulan alat bukti berupa surat dan atau dokumen. Misalnya terkait dengan penggeledahan, wewenang tersebut diperlukan oleh investigator terutama terkait pencarian alat bukti surat atau dokumen yang dimiliki oleh pelaku usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara memang mewajibkan pelapor dan terlapor untuk menyerahkan surat dan atau dokumen yang dimiliki kepada majelis komisi. Namun tanpa berburuk sangka, kewajiban tersebut sangat mungkin tidak dilakukan oleh pelapor dan terlapor demi menghindari dugaan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
yang apabila terbukti akan dijatuhi sanksi pada putusan yang dijatuhkan oleh KPPU. Jenis persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah kartel, hambatan horizontal, perjanjian tertutup, hambatan vertikal, merger, dan monopoli. Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom, definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual, sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hanya ada satu produsen atau penjual, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis, atau hukum. Kalau kita melihat hal tersebut di atas, maka ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, di antaranya adalah kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Studi kasus salah satu pelaku usaha asing yaitu Temasek Holding yang berdiri pada tahun 1974 merupakan perusahaan besar dari Singapura. Dua anak perusahaannya yakni Singapore Telecommunication Ltd Singtel dan Singapore Teknologi Telemedia PT Ltd STT memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Singtel saat ini memiliki 35% saham di PT Telkomsel dan STT menguasai 40,77% saham di PT Indosat. Kedua perusahaan tersebut 100% sahamnya dimiliki Temasek. Padahal pangsa pasar telepon seluler di Indonesia oleh PT Telkomsel dan PT Indosat hingga 84,4%. Dengan penguasaan tersebut, dua operator dengan share market terbesar di Indonesia itu, lembaga riset indeks menghitung Temasek diperkirakan menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.